petani yang sejatinya diperhatikan oleh pemerintah, petani yang seharusnya mendapat kepekaan, mendapat kepedulian dari Bupati Bantaeng, kawan-kawan sekalian. Karena apa? Karena apa yang menjadi isi dapur kita semua, kawan-kawan sekalian, itu adalah hasil karya petani, kawan-kawan sekalian. Beberapa waktu yang lalu, Bantaeng dilanda krisis kelangkaan. Yang menjadi penanggap di sini adalah kawasan Bantaeng, kawan-kawan sekalian. Di mana? Di dalam visi misi atau program prioritas Bupati Bantaeng mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bantaeng menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani. Tetapi apa yang terjadi itu adalah retorika semata, kawan-kawan sekalian. Itu adalah kebohongan publik yang dilakukan oleh Bupati Bantaeng, kawan-kawan sekalian. Kenapa? Karena kebenaran adalah terjadinya kesesuaian antara teori dan praktek. Tetapi yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, kelangkaan pupuk itu adalah hanya ada teori, tetapi prakteknya tidak ada, kawan-kawan sekalian. Artinya apa? Artinya Bupati Bantaeng harus merealisasikan janji politiknya di masa kampanye, kawan-kawan sekalian. Kemana lagi rakyat Bantaeng, masyarakat Bantaeng mengadu kalau bukan Bupati, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh masyarakat untuk tetap masih di dalam pengawalan, untuk tetap satu komando, satu gerakan, dan satu kemenangan pada hari ini, kawan-kawan sekalian. Karena apa yang kita suarakan adalah persoalan kaum banyak. Bagaimana mungkin petani bisa sejahtera? Bagaimana mungkin kemajuan ekonomi masyarakat Bantaeng bisa menuju sejahtera kalau petani saja sudah tidak, kalau pupuk bersubsidi itu sudah tersedia, kawan-kawan sekalian. Penting juga dipahami bahwa pupuk itu selalu ada, tetapi pupuk yang non subsidi yang tidak bisa diberi oleh petani. Menjadi tugas Bupati Bantaeng membongkar mafia-mafia pupuk di kawasan Bantaeng. Karena apa? Karena di toko-toko komersil, di pasar sentral, itu pupuk subsidi itu selalu hadir, kawan-kawan sekalian. Selalu ada di situ. Ada apa? Sementara di dalam aturan hanya pengecer resmi yang boleh diberi atau yang boleh diberi pupuk subsidi, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, kami dari Forum Pemerhati Petani Bukatawa Kabupaten Bantaeng itu meminta atau menagih janji Bupati Bantaeng untuk segera merealisasikan program politiknya, yaitu ketersediaan pupuk bagi petani. Yang kedua adalah kami dari Forum Pemerhati Petani Bukatawa juga menuntut kepada Bupati agar segera mencopot Kadis Koperasi Uganda Perdagangan, kawan-kawan sekalian. Karena apa? Karena dinilai tidak becus di dalam menjalankan tugasnya, kawan-kawan sekalian. Yang ketiga, kami minta kepada Bupati Bantaeng untuk segera membubarkan KP3, kawan-kawan sekalian, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, kawan-kawan sekalian. Karena apa? Karena kami dari Forum Pemerhati Petani Bukatawa itu menganggap KP3 sama sekali tidak berfungsi. KP3 sama sekali tidak menjalankan tugasnya, kawan-kawan sekalian. Padahal setahu kami KP3 diketuai langsung oleh Sekda Kabupaten Bantaeng, kawan-kawan sekalian. Oleh karena itu, kami meminta kepada masyarakat untuk tetap semangat mengawal aspirasi rakyat, mengawal apa yang menjadi suara-suara kebenaran. Karena di negara demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan, suara rakyat adalah suara kebenaran, kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup petani, hidup petani. Mendiamkan sebuah kebenaran adalah sebuah kejahatan, kawan-kawan sekalian. Saya panggil orator selanjutnya untuk menjaga ritme jabatan, kawan-kawan sekalian. Yes.
Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kawan-kawan dan juga rekan dari pihak kepolisian karena telah bersedia mengawal aksi kami pada hari ini. Dan juga saya minta kepada rekan-rekan dari pihak kepolisian untuk jangan ada yang pasang barang, karena Polri adalah salah satu kawan dari masyarakat. Betul saudara-saudaraku sekalian, Polri adalah sebagai pengayom, pelindung dan penegak hukum di negara ini, yang kemudian dijadikan sebagai alat negara oleh orang nomor 1 di negara ini. Jadi bela sungkawa yang ingin saya sampaikan kepada Kabupaten Bantaeng, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa baru saja Kabupaten Bantaeng dirundung oleh berbagai macam masalah, yakni banjir bandang yang kemudian banyak menjadikan masyarakat terombang-ambing akibat dari bencana alam tersebut. Dan juga saya ingin menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atas berpulangnya dan matinya janji-janji daripada Bapak Bupati Kabupaten Bantaeng. Betul tidak saudara-saudaraku sekalian? Maka haram hukumnya kepada kita masyarakat Kabupaten Bantaeng yang kemudian menjadi koyak Bupati Kabupaten Bantaeng atas taburan-taburan janjinya kepada masyarakat pada saat pasca momen pilkada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantaeng. Betul tidak saudara-saudaraku sekalian? Saya mewakili daripada masyarakat berdiri di depan kantor Bupati Kabupaten Bantaeng sebagai representatif atas aspirasi rakyat dan meminta kepada Bapak Bupati Bantaeng untuk segera merealisasikan apa yang kemudian menjadi program-program unggulan yang kemudian dia tabur ketika pasca pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah Bupati memiliki program unggulan terhadap Kabupaten Bantaeng, yang dimana Bupati Kabupaten Bantaeng berjanji bahwa ketika saya seorang Ahmad Zeki itu kemudian menjadi seorang Bupati Kabupaten Bantaeng, maka saya memiliki program unggulan atau menyediakan ketersediaan pupuk kepada petani. Namun realitanya berbanding terbalik saudara-saudaraku sekalian. Jadi perlu memahami bahwa negara pada dasarnya, negara pada umumnya, Bantaeng pada khususnya tidak akan pernah subur tanpa adanya yang namanya petani. Betul tidak saudara-saudaraku sekalian? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Saudara-saudaraku sekalian, jika hatimu bergetar melihat penindasan dan jiwa memberontak pada ketidakadilan, maka kamu adalah kawanku, saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air. Betul apa yang kemudian dikatakan oleh beberapa pendapat daripada pendahulu-pendahulu kita, bahwa kemerdekaan hari ini bukan untuk kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia, tetapi kemerdekaan hari ini hanya dimiliki oleh para amtenar dan bos-bos yang mendarat bahagia. Betul tidak saudara-saudaraku sekalian? Maka ketika kita tidak hadir sebagai pemuda, sebagai rakyat Indonesia yang notabene sebagai social sponsor, pengatur sosial dan juga agen of change, maka yakinlah saudaraku sekalian, tidak akan pernah lahir yang namanya keadilan di negara ini. Betul tidak saudaraku sekalian? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup petani! Jadi baik, untuk menjaga ritme pergerakan, saya panggil orator selanjutnya. Jadi apa yang disampaikan saudara Ilyas Panglima Gaung itu sangat benar kawan-kawan sekalian, bahwa ada beberapa janji, ada beberapa program prioritas Bupati Bantaeng di mana yang diketahui bahwa janji politik sudah masuk rencana pembangunan daerah kawan-kawan sekalian. Olehnya itu sangat keliru atau sangat kecelakaan di dalam berpikir ketika Bupati Bantaeng tidak meresmikan program politiknya kawan-kawan sekalian.
ketika Bupati Bantaeng diam saja mendengar kabar bahwa petani kehilangan pupuk kawan-kawan sekalian. Petani kehilangan hak normatifnya sebagai pahlawan pangan dunia kawan-kawan sekalian. Yang menjadi mengherankan adalah beberapa waktu atau sudah berbulan-bulan lamanya pupuk untuk diri di Kabupaten Bantaeng itu hilang kawan-kawan sekalian. Tetapi satu baik kata pun dari Bupati Bantaeng tidak keluar kawan-kawan sekalian. Ada apa kawan-kawan sekalian? Apakah Bupati Bantaeng membiarkan pupuk bersubsidi ini hilang begitu saja kawan-kawan sekalian? Apakah Bupati Bantaeng tidak mau tahu atau Bupati Bantaeng tidak mau pusing terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyatnya kawan-kawan sekalian? Oleh karena itu kami dari Forum Pemerhati Petani Bukatoa hari ini meminta kepada Bupati Bantaeng untuk segera memberikan bukti dari janji politiknya kawan-kawan sekalian. Kami juga meminta dengan tegas Bupati Bantaeng untuk segera mencopot kepala dinas Koperasi UKM dan perdagangan kawan-kawan sekalian. Mengapa? Karena dianggap tidak betul di dalam pembusuhan atau pengadaan pupuk kawan-kawan sekalian. Olehnya itu Bupati Bantaeng tidak boleh berkata, Bupati Bantaeng tidak boleh lihat terhadap apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Karena kalau Bupati Bantaeng diam terhadap persoalan petani, maka Bupati Bantaeng layak untuk mundur kawan-kawan sekalian. Kepada kawan-kawan sekalian, hidup petani, hidup rakyat. Oke, terjadi pergerakan kita sambil orang terus. Hidup rakyat, hidup petani. Kenyataan yang baru-baru ini kita hadapi menunjukkan posisi kaum tani memang tidaklah bagus di hadapan pemerintah. Pupuk bersubsidi adalah kebutuhan paling mendasar petani. Ketiadaan akses terhadap pupuk menunjukkan bahwa petani sedang dihimpit masalah. Adalah omong kosong, proses pembangunan berjalan, adalah omong kosong, keberpihakan terhadap rakyat jika pupuk bersubsidi saja tidak bisa ditangani proses distribusinya dengan baik. Makanya kehadiran kawan-kawan Forum Pemerhati Petani hari ini menunjukkan bahwa keadaan kita di Bantaeng sedang tidak baik-baik saja. Kenyataan ini menunjukkan perlunya perhatian khusus pada semua pihak. Pupuk yang langka adalah hal yang kalau tidak masuk akal, sebab setiap tahun petani dirincikan kebutuhan pupuknya dalam bentuk RDKK. Rincian tersebut menjadi rujukan turunnya pupuk di level kabupaten, sehingga semua pupuk yang turun di kabupaten ini tercatat jumlahnya dan siapa yang berhak atas pupuk tersebut. Beredarnya pupuk secara ilegal di toko-toko yang bukan pengecer menunjukkan lemahnya penegakan hukum di negeri ini. Jika penegakan hukum yang memastikan kelangsungan hidup petani saja tidak bisa kita tegakkan dengan baik, lalu apa gunanya pemerintahan? Lalu apa gunanya adanya aparatur penegak hukum? Sebab hari ini pun kita bisa sama-sama ngecek di toko sana, di pasar sentral, ada pupuk bersubsidi yang tersedia di sana. Hal ini menginjak-injak kedaulatan hukum di kabupaten ini. Hal tersebut menginjak-injak kewenangan pemerintah di kabupaten ini. Makanya ini saat yang paling tepat untuk kaum tani di Bantaeng membangun kesadaran diri bahwa mereka tidak ada apa-apanya di hadapan pemerintah. Jika mereka tidak pernah dihitung, jika posisi tawar lemah, maka tidak ada jalan lain. Petani harus bersatu, petani harus melawan, memprotes keadaan yang sedang dihadapi. Apa gunanya proses pembangunan fisik? Apa gunanya segala macam pencitraan tentang Bantaeng jika akses terhadap pupuk saja tidak bisa dipastikan tersedia? Bukankah kita punya segala macam perangkat? Kita punya UPD, kita punya dinas pertanian, kita punya dinas perdagangan. Di semua desa ada PPR, tapi pupuk saja tidak bisa diurus dengan baik. Jadi jangan berharap akan ada urusan yang beres di kampung halaman kita ini jika urusan pupuk saja tidak pernah bisa diatasi dengan baik.
Hidup rakyat. Hidup kaum tani. Kenyataan hidup mengajarkan kita bahwa pemerintah tidak pernah menaruh rasa iba terhadap rakyatnya. Hak-hak rakyat hanya bisa diperoleh dengan bersatu, dengan berlawan, dengan menguatkan barisan dan menentang kebijakan pemerintah tidak berpihak sama rakyat. Hidup rakyat. Selanjutnya saya serahkan pada korban. Dari forum petani, karena kita idealnya untuk menyampaikan narasinya. Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari kesekian kalinya kita protes tentang kebijakan pemerintah. Protes ini selalu kita lakukan itu berdasarkan hasil teriakan petani kita di Bantaeng. Kawan-kawan, hari ini kita tunjukkan bahwa ancaman untuk negara kita, khususnya untuk Kabupaten Bantaeng itu dalam keadaan sekarat. Keberlanjutan untuk kondisi kebutuhan pangan kita itu terancam. Kenapa bisa terancam? Itu karena jaminan terhadap petani tidak ada. Jaminan terhadap petani itu dikesampingkan. Kami hidup dari petani, kita hidup dari petani. Maka selanjutnya pemerintah Kabupaten Bantaeng itu menjamin ketersediaan kebutuhan petani kita di Bantaeng. Ini soal pangan. Negara memprioritaskan keberlanjutan pangan, namun pemerintah sendiri yang melanggar untuk keberlanjutan pangan kita. Hari ini kita berharap pemerintah Kabupaten Bantaeng sebisa mungkin menyediakan ketersediaan susu untuk petani kita. Kawan-kawan yang hari ini mampu mewakili petani kita di Bantaeng, harapan kami adalah tegakkan aturan, tegakkan hukum. Jangan dibiarkan susu itu merajalela tanpa melalui pengecer. KP3 kalau tidak mampu melanjutkan atau tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai pengawas susu, silakan angkat tangan, silakan mundur dari tugas dan tanggung jawabnya. KP3 diharapkan selama ini untuk berperan penting dalam tugas dan tanggung jawabnya, namun kenyataannya nol. Kerja-kerja KP3 itu tidak ada. Kerja-kerja KP3 itu tidak becus. Kerja KP3 itu hanya berpihak kepada kantong pribadi mereka. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita tidak akan meninggalkan tempat sebelum ada solusi untuk petani. Ingat bahwa hidup kita tergantung daripada apa yang dilakukan petani. Kita ini makan dari hasil keringat petani, maka selanjutnya seyogianya kita memperhatikan petani. Kawan-kawan sekalian, jadi saya meminta untuk tidak meninggalkan tempat ketika tidak ada kebijakan yang berpihak kepada petani. Bupati harus mengambil kebijakan keputusan hari ini agar kebijakan petani tidak ada lagi di desa kita, tidak ada lagi di semua kecamatan, tidak ada lagi di Kabupaten Bantaeng. Hari ini bukan hari yang pertama kalinya. Sudah berapa kali kita mengajukan terkait persoalan tindak lanjut kebutuhan petani. Namun pada saat ini hasil-hasil yang kita lakukan sampai saat ini masih nol hasilnya. Bupati Bantaeng dalam hal ini yang kami hormati Bapak Ilham Masyidi
meminta agar segera mencopot di Kadis Koperasi dan Kadis Pertanian. Kami menganggap dua gadis ini tidak becus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bupati Bantaeng harus segera mencopot dua gadis, copot Kadis Pertanian, copot Kadis Koperasi dan Perdagangan. Oke, untuk selanjutnya kami serahkan kepada orasi berikutnya. Kita bisa sama-sama cek itu. Kami saya menyampaikan kepada Pak Bupati Kabupaten Bantaeng bahwa setidaknya Bupati Bantaeng itu harus berpihak sekali ya. Dengan harga 100. apa itu masukin 70 120. Itu sama sekali dan itu sama sekali mencoba mencalonkan diri sebagai Bupati di Kabupaten Bantaeng. Bapak Bupati Bantaeng harus mengingat daripada taburan-taburan janji kepada masyarakat, kepada otak guna kepada masyarakat bahwa petani semua Bupati Kabupaten Bantaeng akan memprioritaskan apa yang kemudian menjadi keinginan daripada petani Kabupaten Bantaeng. Tanggung jawab siapa? Kalian harus melakukan tindak pidana kejahatan. Langsung kita bawa. Untuk semata-mata sebagai representasi dari rakyat khususnya masyarakat Kabupaten Bantaeng menyampaikan beberapa tuntutan kepada Bapak Bupati Bantaeng dan sedikit ingatkan kepada Bapak Bupati Bantaeng. Dan juga saya ingin menitip pesan kepada saudara-saudaraku sekalian yang katanya, yang kabarnya hari ini telah menjadi para pemikir-pemikir Bupati Bantaeng bahwa jangan terlalu nyaman, jangan terlalu enak berteduh di bawah setiap seorang penguasa. Begitu ya saudaraku sekalian. Jadi Bapak Bupati Bantaeng, kami paham situasi yang kondisi saat ini bahwa Bapak Bupati Bantaeng adalah orang sibuk. Bapak Bupati Bantaeng adalah orang yang penuh bahkan jutaan berbagai agenda, bahkan bukan cuma di Bantaeng saja, bahkan keluar daerah, bahkan sampai pun ke Jakarta, bahkan ke luar negeri. Tetapi Bupati Bantaeng jangan pernah untuk menyepelekan masyarakatmu, khususnya kaum tani yang saat ini sedang menjerit dan menjadi terkait daripada ketersediaan pupuk di Kabupaten Bantaeng. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Ingat Pak Bupati 01 yang terhormat selaku pimpinan Kabupaten Bantaeng bahwa ada undang-undang yang kemudian mengatur daripada kesejahteraan daripada petani. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang kesejahteraan petani bahwa wajib hukumnya seorang pimpinan untuk kemudian memperhatikan petani agar para petani mampu menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan sistem pertanian yang kemudian dikelolanya. Betul saudara-saudara sekalian. Maka daripada itu bukan cuma janji bupati saja, bahkan bupati pun tidak berjanji. Undang-undang itu telah mengatur terkait daripada kesejahteraan. Apalagi diikat daripada seorang Bupati Bantaeng, diikat oleh janji, ditaburi oleh janji. Tentunya ekspektasi daripada masyarakat itu bergantung kepada Bupati. Namun di tengah-tengah cerita masyarakat hari ini, hidupnya kaum tani, Bupati Kabupaten Bantaeng tidak hadir di tengah-tengah mereka untuk membantu meringankan apa yang menjadi keluh kesah daripada kaum tani. Betul saudara-saudaraku sekalian. Jadi saya minta kepada terima kasih untuk kemudian mendapatkan dari saya. Karena kalau bisa saya meminta mana supirnya, mobil mana supirnya, supirnya. Kalau bisa mobil ini untuk kemudian segera dibawa masuk tepatnya di depan ruangan Bupati Kabupaten Bantaeng agar Bupati Kabupaten Bantaeng betul-betul mendengar apa yang kemudian menjadi aspirasi hari ini, apa yang kemudian menjadi telinga daripada Bupati itu kemudian mampu terbongkar daripada suara-suara kebenaran hari ini. Semoga tidak saudara-saudara sekalian. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup kaum tani. Jadi untuk menjaga ritme pergerakan, saya panggil orator selanjutnya.